Halo teman-teman investor, ya ketemu lagi dengan saya Eros Perwita dan untuk video kali ini ya kita memang podcast kita akan mengundang narasumber dan kebetulan narasumber ini salah satu tim dari The Investor juga. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengikuti program The Investor ya, di situ kan pasti teman-teman lihat tuh ada saham-saham watchlist dan juga ada saham-saham yang akhirnya menjadi saham pemenang, saham multi-bagger. Nah, saham-saham tersebut itu tidak murni saya yang mencari teman-teman ya, tapi juga salah satu tim analis kami ya. Dan sekarang kita akan ngobrol langsung dengan tim analis kami yaitu Mas Rian Yovika. Ya. Gimana kabarnya Mas Rian? Ya, alhamdulillah baik nih Mas Eros. Mas Eros sendiri gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah baik ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol nih dengan salah satu tim analis kami. Dan ini kebetulan yang akan kita obrolkan ini salah satu saham yang saat ini sedang dibicarakan banyak orang ya, yaitu mengenai merger antara XL dan juga Smartfren. Nah ini yang nanti kebetulan saya juga mau belajar nih dari Mas Rian ini karena memang saham ini belum menjadi watchlist kita ya. Nah kita akan sama-sama belajar dengan Mas Rian ini kira-kira bagaimana prospek ke depan tentang merger ini. Ya. Saya juga belajar juga dengan Mas Eros ya. Jadi dari Mas Eros ini nanti belajar dari saya, tapi tentu saja saya juga dapat insight terkait merger ini juga dari Mas Eros seperti itu. Ya. Oke, ya kita langsung saja kali ya Mas Rian ya. Kita akan coba bahas mengenai merger antara XL dan juga Fren. Nah jadi yang akan kita bahas ini apa ini Mas? Prospektusnya ini berarti ya kali ya? Ya ini lebih ke keterbukaan informasinya Mas. Jadi memang mergernya ini Mas itu tuh ada beberapa rilis perusahaan ya. Ya jadi ada beberapa rilis dan itu saya gabungkan jadi satu Mas. Ya saya gabungkan jadi satu dan itu dipelajari seperti itu. Nah, oke. Ya gimana? Silahkan Mas Rian. Ya oke. Siap langsung masuk ya Mas ini. Langsung masuk saja Mas. Oke jadi memang seperti yang dibahas para investor gitu ya Mas, yang menjadi pembahasan yang cukup ramai di minggu kemarin gitu ya. Nah terkait merger antara XL dan juga Fren gitu ya, Smartfren. Nah ternyata kalau dilihat ya dari keterbukaan informasinya, jadi mergernya itu ada 3 perusahaan kayak gitu ya, yaitu XL ya, kemudian Smartfren dengan kode sahamnya Fren itu, kemudian ada juga satu Smart Telecom. Nah Smart Telecom ini adalah anak usahanya Smartfren Mas Eros, kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya merger 3 perusahaan berarti ya? Iya benar banget Mas Eros. Oke, cuman kan yang listing ini XL dan juga Fren ya, tapi kalau Smart Telecom ini kan nggak listing ya di bursa kita ya? Iya benar banget Mas Eros. Jadi listingnya ya antara XL sama Fren ini, dan itu mungkin juga jadi bahan pembicaraan orang-orang Mas Eros. Karena kan mungkin wah gimana nih aku sebagai pemegang sahamnya XL gimana, pemegang sahamnya Fren gimana nih kayak gitu. Nah nanti ya akan kita bahas seperti ini Mas Eros. Iya, oke, wah menarik nih kayaknya nih ya. Sebenarnya alasan mereka merger ini apa ya Mas Rian ya? Ya alasan utamanya itu ya untuk perluasan sih Mas, perluasan atau untuk meningkatkan skala jaringan telekomunikasinya kayak gitu. Karena kalau kita lihat saat ini ya, itu kan perusahaan yang telekomunikasi ya, itu yang terbesar itu kan adalah Telkom itu. Telkom, kemudian ada Indosat. Nah, XL sama dengan Telkomselnya berarti ya? Ya benar Mas, dengan Telkomselnya. Nah kemudian itu ya yang posisi atasnya itu ada Telkom dengan Telkomselnya, kemudian ada Indosat. Nah XL sama Fren ini terbilang masih cukup jauh Mas untuk bisa mengimbangi 2 perusahaan itu. Nah jadi kalau menurut saya ya karena itu Mas, mereka gabung agar bisa menyaingi kedua perusahaan besar itu. Iya. Oke. Boleh kita lanjutkan pembahasannya. Oke. Ya ini terkait nilai gabungannya sih Mas Ros. Jadi antara XL ya tadi XL, kemudian Smartfren dan juga Smart Telecom ya, nanti terkait kerjasama ini atau merger ini ya nanti akan ada nilai gabungannya Mas Ros. Jadi nilai gabungannya itu nanti mencapai lebih dari 104 triliun. Ya itu sangat besar ya. Dan nantinya 104 triliun guys. Jadi mungkin salah satu ini kali ya big cap selanjutnya kali ya di bursa kita ya. Oke. Besar banget ya 104 triliun. Dan nantinya penggabungan entitas ini ya, penggabungan dari 3 perusahaan ini nantinya akan
ada nama baru seperti itu Mas Eros. Nah, nama barunya itu adalah PT XL Smart Telekom Sejahtera atau ya dipanggil sebagai XL Smart seperti itu. Oke, XL Smart. Ya, XL Smart. Ya. Nah, kemudian ini detail terkait mergernya ya, detail utama. Nah, jadi untuk XL ya, XL itu nanti akan menjadi entitas yang bertahan nih Mas Eros. Seperti itu. Oke. Nah, jadi Maksudnya entitas yang bertahan itu gimana itu, Mas? maksudnya kayak misalkan dia itu jadi pusatnya gitu Mas. Dia jadi pusatnya, kemudian Smart Friend sama Smart Telkom ini yang akan gabung ke pusatnya itu atau gabung ke Excel-nya seperti itu Mas Ros. Oke, berarti kan gini kan ya, XL ini listing di bursa, Yeah. Friend listing juga di bursa. Ya. Berarti nanti setelah penggabungan karena XL ini yang menjadi induknya berarti ya ibaratnya ya, itu Friend otomatis hilang gitu Mas ya. Iya, Friend benar. delisting lah ya, Iya, ibaratnya ya. Jadi Friend nanti saham Friend tidak akan lagi diperdagangkan di bursa. Ya, benar banget Mas Ros. Oke. Jadi nanti ya apakah delistingnya seperti apa ya nanti bisa kita bahas untuk Ya. slide selanjutnya seperti itu sih. Ya. Ya, kemudian ini detail yang kedua ya atau poin yang kedua. Jadi nanti dari Axiata Group Berhad kemudian sama Sinarmas itu akan jadi pengendali sahamnya itu secara bersama kayak gitu ya. Itu pegang 34,8% saham XL Smart itu. Nah, jadi Axiata Group Berhad sama Sinarmas itu ya pengendalinya dari XL ya untuk Axiata ini, kemudian Sinarmas itu pengendalinya Smart Friend. Seperti itu Mas Eros. Nah, kemudian nanti untuk detail yang ketiga ya Mas, nanti setelah transaksi mergernya ini selesai ya Mas Eros, nanti dari Axiata itu akan dapat kayak pemasukan itu sebesar 475 juta USD. Itu juga cukup besar. Nah, ini karena adanya pemerataan kepemilikan saham. Karena memang ya itu tadi ya Mas Eros, itu kan kayak ada penggabungan ya. Jadi Excel kemudian Friend itu kan ada publiknya, yaitu kan pastinya ada kepemilikan yang enggak merata gitu ya. Apalagi itu dari Axiata sama Sinarmas akan diratakan atau disamakan 34,8%. Nah, jadi di situ akan ada transaksi-transaksi untuk kayak pembelian saham baru dan lain sebagainya. Ya, itu seperti itu. Berarti nanti pengendalinya dua ya, dan masing-masing 34,8% itu ya, antara Axiata Berhad dan juga Sinarmas Group ya. Ya, benar banget Mas Eros. Oke. Kemudian ya untuk detail yang terakhir sih, yaitu intinya XL Smart itu memanfaatkan jaringan keahlian dan sumber daya dari pemegang saham untuk mempercepat transformasi digital. Ya intinya sih kalau saya lihat ya seperti penjelasan sebelumnya sih Mas. Intinya untuk ya peningkatan skala jaringan telekomunikasinya antara kedua perusahaan kayak gitu. Iya. Oke. Next. Ya ini ada dua alasan ya Mas Eros. Alasan strategis mergernya. Yang pertama ya mungkin langsung ya pada intinya ya, yaitu untuk mengakselerasi masa depan digital Indonesia. Ya intinya seperti itu tadi ya Mas, untuk meningkatkan skala jaringannya, skala industrinya si Smart Friend dan juga Excel ini seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk dari skala dan kekuatan finansial, nah kalau kita lihat kan memang pendapatan antara kedua perusahaan ini kan besar ya Mas. Dan ini kalau dilihat dari rilis keterbukaannya ya itu kalau dari sisi total pelanggannya nih Mas ya, mungkin kita nyinggung total pelanggannya ya Mas. Nah, jadi kalau menariknya di sini ya, kalau untuk total pelanggannya XL Smart ini ya Mas, jika digabung ya antara Friend dan juga XL itu akan mencapai 94,5 juta pelanggan. Seperti itu. Ini ya keterangannya. Ya, benar. 94,5 juta pelanggan dengan pangsa pasar 27%. Jadi kalau misalkan XL dan Friend setelah digabung maka pangsa pasarnya 27%. Ini pangsa pasar yang ya besar juga ya. Ya, besar juga ya. Nomor 3 ya kalau nggak salah ya. Setelah Telkomsel, kemudian Indosat ya baru ini ya. Dengan 94,5 juta pelanggan. Ya. Oke. Terus apa ini Mas? Ya, kemudian ada juga ini pendapatan pro forma Mas. Nah, pendapatan pro forma itu ya intinya digabung juga sih Mas. Jadi pendapatannya Excel kemudian Friend itu digabung, nah nantinya akan menjadi 45,4 triliun rupiah. Seperti itu. Kemudian EBITDA-nya juga senilai
22,4 triliun. Nah, mungkin kalau dilihat ya bagus ya pendapatannya, wah besar nih sampai 45 triliun. Nah, tapi mungkin yang jadi pertanyaan orang-orang gitu ya. Lah, Friend kan perusahaan rugi kayak gitu ya. Nah, mungkin lah gimana tuh nanti nasibnya Excel kayak gitu, karena pastinya akan kena dampak negatif juga ya Mas ya. Iya. Ya. Nah, nanti ya masih di slide selanjutnya sih Mas. Oke. Berarti langsung saja ke slide selanjutnya ya Mas ya. Ya, kemudian ini ya Mas, sekilas ya terkait langkahnya Mas. Jadi ini untuk proses mergernya ya, itu penyelesaiannya diharapkan bisa terlaksana pada paruh pertama tahun 2025. Seperti itu Mas Ros. Ya, jadi nanti langsung dikerjakan sih ini untuk proses mergernya. Ya, kemudian ini terkait kepemilikannya. Jadi yaitu mungkin kepemilikannya memang agak cukup detail sih Mas, seperti itu. Ya karena tadi ya Mas, karena ya ada 2 perusahaan yang go public kayak gitu ya, yang go public ya, dan kalau kita lihat di sini pemiliknya Excel itu kan pengendalinya yaitu Axiata Investment, ini yang dari Indonesia. Kemudian dari publik itu ada juga dengan kepemilikan 33,4% kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk Smartfren sendiri ini dari grupnya Sinarmas kayak gitu ya, ada Global Nusa Data, Bali Media Telekomunikasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk Smart Telecom yaitu 99,9% dimiliki sama Smartfren. Seperti itu. Oke. Ya, ini sebelum penggabungan usaha ya Mas. Ini sebelum penggabungan ya. Nah, jadi buat gambaran awal kayak gitu. Oke, jadi publiknya XL ada 33%, publiknya Friend itu ada 22% ya. Ya, benar. Kemudian kalau XL tadi itu yang di sini Axiata Investment itu punya 66%. Kalau grupnya Friend ini berarti sekitar berapa tuh? 100 kurangi 22 ya, sekitar 70-an% ya. 70, cuma nanti digabung jadi 34% masing-masing ya. Sama rata itu ya. Ya, benar banget Mas. Oke. Ya, jadi sebelum penggabungan ya seperti ini. Ya. Nah, kemudian ini ya berdasarkan dari CME ya. Ini perusahaan hasil penggabungan akan menerbitkan saham baru Mas Ros. Ya, jadi memang nanti akan ada tahapan penerbitan saham baru itu sebesar 5 miliar ya. 5 miliar saham ya, ini dari Excel ya kepada pemegang saham Smartfren dan juga Smart Telecom. Seperti itu. Nah, kemudian yang slide up atau untuk paragraf bawah itu ya. Nah, itunya nanti untuk hasil penggabungan ya Mas. Itu untuk kepemilikan dari Excel ya. Untuk yang Excel itu nantinya 72%, kemudian yang dari Smartfren 27,9% dan juga untuk yang Smart Telecom itu 0,001%, seperti itu. Oke. Ya, kemudian ada juga rasio pertukarannya. Rasio pertukaran itu kayak untuk melihat, jadi nanti tuh ada ini Mas Eros, kayak konversinya, konversi sahamnya. Jadi kan yang jadi pertanyaan orang-orang kan yaitu tadi ya, aku kan jadi pemegang sahamnya Friend. Lah terus nasibku kayak gimana nih ke depannya kayak gitu. Nah, ini jadi nanti itu ada rasio pertukaran ya. Rasio pertukaran di mana satu saham Smartfren itu setara 0,011 saham Excel Mas Ros. Oke. Seperti itu. Jadi kalau ini untuk dapetin satu sahamnya Excel itu butuh sekitar 91 sahamnya Smartfren. Oke. Seperti itu. 91 saham Smartfren itu bisa ditukar jadi satu saham Excel ya. Iya, seperti itu. Ya, jadi ini buat teman-teman yang mungkin sekarang hold saham Friend, kan nanti bingung nih. Kira-kira kalau sudah merger karena Friend delisting gimana? Nah, bisa ditukar gitu ya. Benar. Dengan rasio 91 banding 1. Jadi 91 lembar saham Friend itu bisa ditukar jadi satu saham XL. Iya, benar banget. Oke. Nah, ini terkait untuk detailnya ya Mas. Ini untuk detailnya dari sebelum rencana penggabungan ya. Jadi untuk Excel ya, untuk Excel ini untuk lembar sahamnya sebelum yang sebelah kiri ini. Jadi nanti sebelum penggabungan ada 13 miliar Mas lembar sahamnya. Seperti itu. Ini XL ya ini ya. Ya. Yang XL. Sebelah kiri dari Excel dulu Mas, karena yang
bawahnya yang pemegang saham Smartfren, kemudian yang Smart Telkom itu masih kosong kayak gitu. Masih kosong ya. Nah, terus nanti ada saham baru yang diterbitkan. Nah, tadi kan 5 miliar ya, Mas. Ya, 5 miliar lembar saham. 5 miliar ditujukan ke Smartfren dan juga ST ya, ST. Nah, nantinya dengan adanya saham baru itu tadi yaitu makanya tadi ada yang apa kayak ada rasionya itu ya, Mas. Untuk yang pemegang sahamnya Excel itu nantinya 72% ya dengan pegang segitu, kemudian pemegang saham Smartfren itu 27,9% dan ST ya minoritas seperti itu. Ya. Nah, cuman kalau dilihat di sini kan ya masih besar ya Mas, 72%. Ya. Jadinya akan ada penyetaraan juga seperti itu. Akan ada penyetaraan saham. Dan ini pemegang saham perseroan atau Excel ini kan juga masih ada publik juga. Jadi masih ada Axiata, masih ada publik seperti itu. Ya. Nah, ini jadi setelah penggabungan ini belum sama Mas Eros ya. Jadi belum adil ya. Belum rata ya. Jadi ini kalau dilihat seperti ini ya, yang publiknya 30,4, kemudian Axiata tadi ya Mas. Jadi ini lebih rincinya itu 47,9%. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang sebelah kanannya itu tadi yang dari grupnya Sinarmas ya. Grupnya Sinarmas yaitu ada Global Nusa Data, dan itu untuk yang sebelah kiri ya Mas Eros, itu dianggap sebagai anchor ya, yang paling atas itu atau sebagai pengendalinya Excel. Sebelah kanan itu yang grupnya Sinarmas itu dianggap sebagai steller atau konsorsiumnya untuk proses merger ini seperti itu. Jadi memang belum merata. Nah, kemudian ini ada penyetaraan ya. Penyetaraan. Jadi jadi ada dua istilah dulu nih, dua istilah baru ya, yaitu anchor sebagai pengendalinya XL, betul ya Mas? Ya, benar. Kemudian ada steller, yang dimana steller ini konsorsium sebagai pengendalinya Fren yang tadi ya. Oke, jadi biar nggak bingung nih nanti teman-teman yang menonton ya, ada anchor, ada steller. Ya. Oke, silakan Mas Rian dilanjut Mas. Ya, ini ada penyetaraan ya Mas Ros. Jadi nanti dari Axiata Investment itu akan mengalihkan sejumlah 2,3 miliar saham di perusahaan yang menerima penggabungan kayak gitu ya. Nah, jadinya nantinya dari BMT ya, atau BMT itu yang masuk ke konsorsiumnya Sinarmas ya. Nanti juga akan mengambil itu seperti itu. Akan mengambil ya kepemilikan yang dialihkan dari Axiata Investment seperti itu. Jadi ini gambarannya si anchor ini dia akan menyerahkan 13,14% kepemilikan ini kepada steller ya, alias grup Sinarmas itu ya. Ya, jadi biar setara, merata ya. Biar merata. Ya, nanti dengan konsiderasi tunai sejumlah 475 juta USD atau 7,5 triliun ya. Oke. Jadi sebenarnya ini ada duit ya, duit masuk ke anchor berarti ya. Ya, benar Mas. Tapi bukan ke XL-nya, bukan ya, tapi ke anchor-nya. Di mana anchor menjual 13% sahamnya ke BMT ya. Kemudian BMT bayar ya, istilahnya nebus saham itu ke anchor-nya. Oke, untuk penyelesaian penyetaraan. Ya, jadi setelah penyelesaian transaksi ya Mas, ini nantinya ya sudah selesai sih Mas. Jadi Axiata Investment itu akan pegang 34,8%, ya kemudian BMT itu 24,6%. Ya, jadi total stellernya itu akan pegang 32,2% Mas. Ya, kemudian dari Gerbang Mas Tunggal itu 2,62%. Jadi itu digabung lah. Kalau untuk Gerbang Mas Tunggal Sejahtera itu juga grupnya Sinarmas itu sendiri sih Mas, kayak gitu. Jadi memang ini ya sama-sama Axiata dan juga Sinarmas kayak gitu. Ya, nantinya akan seperti ini ya. Jadi sudah setara ya untuk publiknya. Nanti akan pegang 30,4% saham Excel Smart, Axiata Investment 34,8% dan juga dari Sinarmas itu juga 34,8%. Oke, jadi dari sini sebenarnya kalau dari sisi publiknya ini nggak ada perubahan ya Mas Rian ya. Jadi memang ya 30,4% itu gabungan dari publiknya XL dan Fren kan gitu. Cuman di sini ada peralihan saham aja nih dari anchor ke stellarnya tadi ya, yang dimana itu ada transaksi 7,5 triliun.
Cuma dana 7,5 triliun ini sekali lagi ya tidak masuk ke XL-nya tidak, tapi ibaratnya ya kayak jual beli saham gitu ya, jual beli saham antara si Anchor dan juga Stellar-nya. Ya, sehingga kepemilikannya imbang nih 34,8% di Anchor, 34,8% di Stellar, publiknya 30,4%. Ya. Ini bisa next. Ya. Selanjutnya ini ya. Oke. Ya, ini. Jadi ini mungkin ini lebih ya. gambaran lebih cepatnya gitu ya. Jadi biar nggak pusing balik ke video selanjutnya gitu ya, atau ke slide selanjutnya. Jadi gambarannya seperti ini ya, dari Axiata 66,5%, yang sebelah kiri itu publiknya 33,5%, ya kemudian nantinya yang sebelah kanannya itu sih Mas untuk yang post mergernya sama. Post mergernya ini ya. Ya dari Axiata dan juga Sinarmas akan sama. Oke. Jadi satu entitas baru XL Smart. Ya. Oke. Nah, terus ini juga salah satu keterbukaan yang juga penting juga Mas Eros. Ya, kenapa? Itu juga salah satu untuk pemegang sahamnya XL yang nggak setuju dengan adanya merger. Gitu. Oke, jadi ini misalkan nih publik yang nggak setuju berarti ya? Ya benar Mas Eros. Oke, ada kompensasi juga ternyata. Iya, jadi kan ya mungkin kan banyak ya Mas. Tadi kan sampai lembarnya kan sampai sekitar 13 miliar gitu ya. 13 miliar kan pastinya banyak ya pemegang sahamnya. Nah kalau misalkan nggak setuju gitu ya, wah aku nggak setuju nih kalau Excel merger sama Friend. Ini karena kan Friend rugi kayak gitu ya. Nah nantinya akan ada buyback ya. Ada buyback yang dimana harga untuk buyback itu 2.350 per saham Excel. Ya seperti itu Mas Eros. Oke, ini untuk XL-nya dulu ya. Jadi pemegang saham XL untuk publik bagi mereka yang nggak setuju, maka bisa di buyback oleh XL di harga 2.350 ya. Ya ini harga kira-kira harga sekarang lah ya. Ya harga sekarang sekitar segitu. Ini disclaimer juga teman-teman ya, kalau podcast ini diambil tanggal 17 Desember. Nah nanti ketika publish ya di channel YouTube di investor ini kita nggak tahu ya harga XL-nya di berapa ya. Bisa kan pasti bergerak itu kan ya. Bisa naik bisa turun ya. Begitu juga nanti Friend-nya ya. Jadi sekali lagi ini video kita ambil tanggal 17 Desember. Oke. Ya, silakan lanjut Mas. Nah kemudian ini untuk buyback-nya yang Friend. Sorry sebelumnya tadi Mas. Sebelumnya ini 13 oh iya. Ya untuk mungkin ini Mas yang paling bawah itu ya untuk pembelian buybacknya Mas itu maksimalnya itu mencapai 3 triliun seperti itu. 3 triliun pembayaran maksimum adalah oke. Jadi buyback yang akan yang dikuotakan ya, yang dikuotakan oleh XL ini hanya sebesar 3 triliun. 3 triliun. Ya? Oke. Jadi kalau misalkan udah di atas 3 triliun uangnya habis misalkan ya. Iya. Ya berarti enggak stop berarti gitu ya. Iya benar. Jadi dari Excel-nya itu ya sudah di stop kayak itu, enggak buyback lagi kayak gitu. Oke. Ya, sampai 3 triliun ya. Ya, kemudian ini yang Friend-nya Mas. Ya, jadi sama-sama juga ya untuk Friend. Cuman untuk yang Friend ini ya karena memang dia kayak berdasarkan pasal 37 undang-undang ya PT itu dia nggak bisa buyback Mas Eros. Oke, kenapa itu Mas? Yaitu kalau dilihat ya karena kekayaan bersihnya Smart Friend lebih kecil dari jumlah modal ditempatkannya. Seperti itu. Ya alias karena perusahaan rugi itu tadi ya. Iya benar Mas. Iya. Karena saldo labanya pun juga negatif ya. Negatifnya pun juga besar banget gitu. Jadi dia nggak bisa buyback. Nah terus gimana tuh nasibnya kalau aku nggak setuju nih kayak gitu ya. Bisa selanjutnya. Nah jadi ini ya untuk buybacknya Friend ya itu memang cukup menarik juga nih Mas Eros. Jadi ini ada A sama B, ada poin A sama B. Jadi kalau untuk yang A ini jadi kalau misalkan tadi kan untuk Excel dibatasi maksimal 3 triliun ya Mas. Nah itu kalau misalkan masih sisa, nah sisanya itu untuk buyback saham Friend ini, kayak gitu. Oke, sebentar, berarti
Berarti yang buyback itu XL berarti ya? Iya, iya Mas Eros. Untuk yang poin A. Oh, yang poin A. Yang poin A. Oke. Jadi kalau masih sisa dana triliun itu 3 triliun itu untuk buyback friend kayak gitu. Nah, terus kalau untuk yang B, kalau misalkan dari Excel ini ya dananya sudah melewati batas gitu ya. Sudah enggak ada dana dari 3 triliun itu. Nah, itu nanti akan diambil sama Axiata Investment dan juga stellarnya dari Sinarmas. Nah, itu akan membeli dalam porsi yang sama. Seperti itu. Oke. Ya, jadi memang ya, jadi apa namanya? Tadi ada dana 3 triliun ya, ada kuota 3 triliun untuk buyback dan yang buyback itu XL. Karena friend dia tidak bisa buyback karena alasan neracanya yang enggak sehat. Akhirnya di merger. Nah, pasti ada nih investor-investor dari entah itu dari XL ataupun friend yang nggak setuju kan gitu kan ya. XL mungkin dia merasa investornya XL, wah kenapa digabung, friend itu rugi gitu, nggak setuju, akhirnya di buyback di harga 2350 ya. Dengan kuota 3 triliun. Nah, kalau sisa, nah baru akan buyback yang friend. Ini buat para investor friend yang nggak setuju dengan adanya aksi buyback tadi gitu ya. Dan kalau ternyata kuotanya habis, maka yang membeli nanti adalah si pengendalinya ya. Baik itu XL maupun friend-nya dengan porsi yang sama berarti gitu ya. Berarti intinya tetap ada kesempatan buat dilakukan buyback ya buat para investor yang nggak setuju. Oke, nah kira-kira gitu guys ya. Dan itu harga buyback-nya ya Mas, itu di harga 25 per saham. 25 per saham untuk friend-nya ya. Ya, hampir sama ya dengan hampir harga sama ya. Ya kalau 90 90 kali 25 ya sekitar 2000. Ya, sekitar segitu. Segitu ya, hampir sama dengan harga XL-nya ya. Oke. Ya, kemudian ini yang terkait proforma tadi ya, Mas. Nah, jadi mungkin kita sudah masuk yang ke kinerjanya gitu, Mas. Jadi ya tadi kan udah transaksi atau konversi pemegang sahamnya ya. Nah, kalau ini udah masuk di performanya proforma. Oke, yang tadi kita bahas itu mengenai peralihannya ya, mergernya, kemudian antara pemegang saham dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk performa ya. Baik itu sebelum merger maupun setelah merger ya seperti itu. Nah, menariknya nih. Jadi dari mobile subscriber ya, tadi sudah kita singgung juga. Nantinya untuk proforma atau penggabungannya itu mencapai 94,5 juta pelanggan seperti itu. Ini XL ini saat ini punya 58 juta pelanggan, Smart Friend punya 35 juta pelanggan, digabung jadi 94,5 juta pelanggan. Ya. Dari sisi pendapatan ya dari Excel ya, Excel itu 33,8 triliun ya. Kemudian untuk yang Smart Friend itu 11,6. Nah, nanti digabung jadi 45,4 triliun rupiah seperti itu. Ya, kemudian dari EBITDA ya juga cukup besar ya seperti itu. Cuman kalau dibandingkan antara Smart Friend sama Excel memang ya cukup jauh sih Mas Eros. Iya, betul. Dari sisi 11 ini 5 ya. Ya, Smart Friend. Tapi revenue-nya juga tinggi juga ya, 45,4 triliun. Iya, benar. Iya. Mungkin bisa di next. Ya, ini juga tambahan data Mas Eros ya dari jumlah pelanggannya Telkomsel ya, ini dari grupnya Telkom. Ya, jadi tadi kan kalau kita lihat dari Excel Smart jumlah pelanggannya mencapai 94,5 juta pelanggan. Nah, kalau Telkomsel itu 158,4 juta pelanggan. Nah, jadi di situ sebenarnya masih ada gap Mas Eros. Nah, cuman kalau nggak ada merger ya gapnya jauh ya. Tambah jauh seperti itu. Iya, benar-benar. Jadi kalau tadi itu 50 juta pelanggan XL, kemudian friend-nya sekitar berapa tadi? 40 ya? 30 ya, 30 digabung jadi 90 ya. Cuman memang tetap nomor 1 Telkomsel ya? Ya, nomor 1 tetap Telkomsel. Oke. Tapi dengan adanya merger tadi ya gapnya nggak terlalu jauh ya? Ya benar, biar bisa bersaing lebih baik seperti itu. Iya. Nah, kemudian ini untuk next slide-nya ya ini ada jumlah pelanggannya Indosat ya. Kalau Indosat itu untuk posisi di kuartal ketiga ya Mas Eros di tahun 2024 itu 98,7 juta pelanggan. Jadi kalau dibandingkan dengan Excel Smart yaitu selisihnya
hampir ini hampir ya, mirip, hampir bersaing itu. Ya, hampir bersaing. Ya. Jadi memang kalau kita lihat di sini antara pelaku ya atau pebisnis atau industri apa ya kita sebutkan apa ini telekomunikasi. Telekomunikasi. Nomor 1 tetap Telkomsel dengan 150 juta pelanggan, kemudian nomor 2 tetap Indosat ya 98,7 pelanggan, dan nomor 3 XL Smart setelah merger ya 94,5 juta pelanggan. Ya, dan antara XL Smart dan juga Indosat itu tipis ya, ibaratnya tipis. Mereka berdua bisa bersaing. Ya. Ya, bagus juga sih sebenarnya Mas. Ya, betul. Ya, biar bisa bersaing daripada kita bersaing ya, maksudnya Excel bersaing dengan Friend, kenapa kita nggak gabung aja buat ngalahin mereka berdua ya, seperti itu. Cuman memang berarti sekarang ya 3 pemain besar ini aja nih untuk industri telekomunikasi ya. 3 Telkomsel, kemudian Indosat sama XL Smart ya. Oke. Ya, next slide ya, ini kinerja dari Excel ya Mas Eros. Ya, ini kinerja untuk posisi Q3 ya, Q3 tahun 2024. Nah, kalau kita lihat ya bagus ya Mas. Dari sisi pendapatan dia naik ya 6%, ya kemudian laba bersihnya naiknya juga 32% kayak gitu. Ya. Wah, ini ada pendapatan pun naik ya, padahal kan kalau kita lihat daya beli juga sedang nggak bagus ya itu ya. Daya beli sedang nggak bagus. Kemudian pendapatan bisa naik, ada efisiensi, laba bersihnya naik. Wah, ini ya bagus banget kayak gitu ya. Ya, betul. 1,3 triliun ya untuk laba XL posisi kuartal 3 2024. 1,3 triliun dengan revenue 25,3 triliun. Selanjutnya. Nah, ini untuk yang Friend ya. Untuk yang Friend ya beda kayak gitu. Ya, ternyata kebalikannya teman-teman. Iya benar. Jadi kalau Excel dia naik ya Friend malah turun ya gitu. Minusnya 68%, dari rugi 600 miliar menjadi rugi 1 triliun. Jadi kerugiannya naik. Revenue-nya pun juga turun ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau bisa kita simpulkan ini antara XL dan Friend ini kalau merger ya ibaratnya menjadi bebannya XL tapi menjadi istilahnya yang menggendong Friend ya, XL ini ya berarti ya. Oke, Friend diuntungkan, XL istilahnya jadi ada tambahan beban. Ya, oke. Ya, selanjutnya ya, jadi ini ada rilis keterbukaannya juga Mas Eros ya, untuk proforma dari kinerjanya ya. Kalau kedua perusahaan digabungkan kayak gitu. Nah, kalau dari sisi pendapatan ya itu bakalan naik 40% Mas Eros. Ya, itu 40% dari XL ya. Ya, dari XL. Ya, karena memang yang listing adalah XL ya. Ya, benar. Oke, jadi dari 25,3 triliun ditambah dengan 8,5 triliun. Ya, jadi 33,9 triliun. Alias naik 40% dibandingkan posisi 25,3 triliun tadi ya. Ya, jadi mungkin ya ibaratnya gini ya Mas Ros. Mungkin orang-orang kan ya tadi ya mikir Excel bakalan dirugikan banget kayak gitu. Nah, jadi ini proformanya kalau digabungkan ya sebenarnya pendapatannya tuh bisa naiknya sampai 40% kalau kedua perusahaan digabung kayak gitu. Ya. Cuman ya di bottom line-nya sih yang kurang bagus seperti itu. Ya, next. Nah, ini untuk yang dari bottom line-nya ya. Tadi kan ya 1,3 triliun ya. Iya. Kedapatan rugi 1 triliun. Ya udah. Ya. Sisanya 262 miliar alias labanya dari XL itu turun 80%. Ya, karena yang tadinya laba 1,3 triliun dan setelah merger ada beban ya 1 triliun ya, tinggal 262 miliar. Ya. Oke. Jadi mungkin ya kalau untuk posisi saat ini sih mungkin belum bagus ya Mas seperti itu. Karena memang ya baru digabung aja kayak itu kan, baru secara dari laporan keuangannya seperti itu ya. Tapi kan kalau nanti misalkan bisnisnya itu digabung ya, mungkin dari ya pelanggannya, kemudian yang lain sebagainya meningkat ya, mungkin nanti dari efisiensi dan lain sebagainya nanti mungkin bisa memperbaiki bottom line-nya seperti itu. Cuman itu pasti butuh waktu, nggak mungkin 1 tahun 2 tahun seperti itu. Nah, ini ya yang sempat ya disinggung tadi ya Mas. Jadi ini ada analisis proyeksi ya kayak penilaiannya gitu. Jadi ya pastinya kalau perusahaan mau merger gitu kan pastinya ada kayak
apa ya, kayak penilaian apakah bagus gak sih ini diproyeksi ke depan, di forecastingan itu akan seperti apa kayak gitu. Nah ini juga sudah di forecastingkan ya, itu sampai 10 tahun ke depan ya, sampai tahun 2034, yang dimana untuk pendapatannya ya, pendapatan Excel Smart ya, itu dengan penggabungan itu mencapai 81,7 triliun. Kalau tanpa penggabungan ya, yang atas sebelah kanan ya, itu mencapai 56,6 triliun seperti itu. Nah, kalau kita gabungkan ya untuk forecasting pendapatan Excel sama Friend di tahun 2024 ya, itu 44,9 triliun atau 45 triliun itu tadi. Jadi kalau dilihat sih ya bagus juga ya Mas Eros. Jadi dari 45 triliun pada tahun 2024, nanti di tahun 2034 atau 10 tahun itu jadi 81 triliun kayak gitu. Proyeksi ya guys ya, Ya, proyeksi ini 10 proyeksi, tahun ya. Revenue-nya naik kira-kira 100% ya. Ya. 45 triliun ke 81 triliun. Ya, hampir lah ya. Hampir 100%. 100%. Ya. Nah, kemudian ini EBITDA, ya EBITDA juga cukup bagus ya kalau dengan merger, yaitu EBITDA-nya sampai 43,9 triliun. Kalau tanpa merger itu hanya 26,6 triliun Mas Eros. Jadi ya mungkin perusahaan wah bagus berarti ini kalau ada merger kayak gitu. Kemudian dari EBIT pun juga sama ya, 2 kali lipatnya ya. Kalau dengan merger itu sampai 21,2 triliun, kalau tanpa merger itu hanya 10,6 triliun. Iya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian dari laba sebelum pajaknya itu juga bagus ya. Itu kalau merger sampai 16,3 triliun, kalau tanpa merger itu hanya 7,3 triliun Mas Ros. Ya, jadi berarti ya mungkin perusahaan merasa bagus ya. Jadi ya mending merger aja lah kayak gitu. Oke, jadi mungkin ini teman-teman ya. Tadi kan laba XL-nya doang nih, itu 1,3 triliun sampai kuartal 3 2024 ya. Yang diprediksi kalau misalkan tanpa merger selama 10 tahun ke depan hanya bisa sampai 7 triliun kan gitu kan ya. Ya, benar. Tapi dengan adanya merger, rencana proyeksi 10 tahun ke depan labanya bisa mencapai 16,3 triliun. Ya, tentu saja ini ya juga jadi nilai tambah ya. Iya, nilai tambah. Ya sepanjang ya forecast-nya sesuai dengan harapan ya, gitu ya Mas. Ya, harapannya seperti itu. Iya. Masih ada waktu 10 tahun sih. Masih ada 10 tahun waktu. Baik. Ya. Ini ya, laba bersih nih ya. Ya, ini untuk laba bersihnya ya, nanti di tahun 2034 itu proyeksinya mencapai ini ya 400 miliar. 400 laba. miliar itu di tahun 2024 kayak gitu. Tapi kalau yang dari rilisnya ya Mas, penilaiannya itu nanti di tahun 2034 laba bersihnya mencapai 12,7 triliun. Itu dengan merger. Seperti itu. Ya. Kalau tanpa merger itu hanya 5,7 triliun. Ya, jadi bagus juga seperti itu. Ya. Oke. Nah, kemudian ini terkait aset ya. Asetnya pun juga oke ya, nantinya jumlah asetnya dari penggabungan ini akan mencapai 118 triliun seperti itu. Oke. Next ya, kemudian ini dari sisi liabilitas ya, liabilitas nanti juga naik ya Mas, untuk yang jangka pendek nanti jadi 26,7 triliun kayak gitu. Ya meskipun di situ juga ada hutang buruk jangka pendek ya Mas. Itu dari ya beberapa ya pinjaman, suku, kemudian ada juga utang obligasi. Nah itu ya sekitar 3 sampai 4 ya, 3 sampai 4 triliun lah seperti itu. Iya. Next. Nah, ini untuk total hutang buruknya ya. Jadi untuk yang jumlah liabilitas ya secara keseluruhan nanti mencapai 81 triliun. Total hutang buruknya itu hanya 18,7 Mas Sero. Jadi ya sebenarnya enggak besar banget. Enggak besar banget ya. Enggak besar banget. Dan Oke. next. Nah, ini untuk ekuitasnya. Ekuitasnya pun juga di sini kalau dilihat ya bagus juga ya, sampai 37,5 triliun. Dan DER-nya itu hanya 50% kayak gitu. Ya. Ini dari penggabungannya. Jadi dari sisi DER masih terjaga seperti itu. Oke, mungkin ini Mas yang kita soroti. Coba back. Nah, saldo laba teman-teman ya. Teman-teman lihat di sini saldo laba XL-nya positif 8,9 triliun, sedangkan Friend-nya minus 26 triliun. Cuman kenapa
setelah di merger tetap positif 8,9 triliun ya, karena ada pembalikan catatan saja nih ya, modal sahamnya turun ya 46 triliun jadi 1,8 triliun gitu. Jadi ibaratnya yang di sini gede dimasukkan ke saldo laba. Nah, jadi bisa dikatakan ya saldo laba setelah merger ini belum menggambarkan yang sebenarnya ya. Cuman memang kalau saldo laba ini positif, itu artinya nanti ke depan perusahaan bisa bagi dividen, karena kalau misalkan saldo laba negatif itu perusahaan nggak bisa bagi dividen ya. Jadi memang pembalikan catatan ini diperlukan juga ya, supaya ya investornya tetap dapat cipratan dividen. Kira-kira gitu kali ya Mas Rian ya. Betul, Mas. Oke. Ya. Next. Ya, ini terkait aset ya. Terkait asetnya nanti tahun 2034 diproyeksi mencapai 136 ya 6,9 triliun ya, seperti itu. Jadi ya tetap bertumbuh ya. Next ya, kemudian untuk liabilitas nanti di angka 70,8 ya. Nah kalau dilihat dari saat ini sih sebenarnya ya masih turun, ada penurunan seperti itu Mas Eros, jadi ya bagus juga ya. Next, kemudian untuk ekuitas ya, untuk ekuitasnya di sini kenaikannya sebenarnya nggak terlalu tinggi ya Mas Ros. Ya, jadi dari proyeksinya tahun 2034 nanti 47,7 triliun, tapi untuk yang total saat ini ya kalau kita gabungkan aja itu 47,2 triliun. Jadi kenaikannya ya masih ya stagnan lah seperti itu. Next. Nah, kemudian ini ke rasio keuangannya ya atau ROE-nya. Nah, ini juga cukup bagus ya. Jadi kalau untuk ROE-nya ya Mas yang bawah itu ya, ROE-nya yang bawah nanti di tahun 2034 diproyeksi ya dengan penggabungan itu untuk ROE-nya mencapai 26,69%. Jadi ya gede juga ya Mas kalau ROE-nya sampai ya 26% lah gitu. Nah kalau tanpa penggabungan itu hanya 15,8% aja seperti itu. Nah dan menariknya ya, mungkin bisa next slide. Tadi kan kalau dilihat itu mencapai 26 ya Mas, ROE tahun 2034. Dan ini kalau kita lihat ya yang di baris kedua ya annualized ROE ini ya. ROE-nya ini dari Excel ya, datanya Excel, rasio keuangannya Excel. Ini ROE-nya enggak pernah di atas 10%. 10% ya, iya betul. Ya, pernah di atas 10% tapi minus. Minus 17% ya. Seperti itu. Oke. Jadi ini teman-teman ya, ternyata dengan penggabungan ini ya sepanjang proyeksinya bisa berjalan dengan lancar, ROE-nya bisa capai 26% ya, tentu saja ini bagus ya, karena histori Excel ini ROE-nya ternyata nggak pernah di atas 10%. Ya, bahkan ya rata-rata cuma 4-6% saja ya. Jadi kalau 26% ya tentu saja itu ada istilahnya perubahan performa yang sangat bagus sebenarnya. Oke. Dan di harga sekarang PBV-nya 1 kali ya? Ya, 1 kali. Di harga 2.300-an ini. Oke. Ya, jadi sebenarnya cukup menarik juga ya kalau misalkan menarik untuk jangka panjang ya. Iya, untuk jangka panjang, tapi ya asalkan sesuai skenarionya kayak gitu. Kalau nggak sesuai skenario ya pasti berubah lagi gitu ya. Oke. Ya, selanjutnya. Ya, sudah. Oke. Nah teman-teman sekalian, sudah kita bahas ya mengenai merger antara XL dan juga Friend ya, dan kesimpulan kami ya sebenarnya untuk jangka yang panjang ya 10 tahun asalkan sesuai dengan forecast tadi ya sebenarnya cukup bagus ya. Cuman apakah mau dimiliki atau tidak ya tentu saja kita kembalikan ke teman-teman investor ya. Ya ini kita hanya membahas mengenai mergernya ini saja. Dan jangan lupa teman-teman sekalian ya, teman-teman harus download ebook kami karena sekali lagi kami sudah sudah menulis ebook The Investor Guidance ya. Ini khusus buat teman-teman yang memang tujuan investasinya untuk jangka panjang. Ya, di situ teman-teman bisa baca panduan kami bagaimana sih kita menjadi seorang investor jangka panjang, dan juga ada contoh-contoh saham undervalue-nya ya. Dan tentu saja saham-saham undervalue tadi juga salah satunya dari screeningnya Mas Rian nih ya. Jadi dan pengalaman Mas Rian ini
ada multibaggernya juga ini ya. Jadi setelah ini ya kita akan bahas lagi mengenai salah satu saham yang dimiliki oleh Mas Rian. Ya, siap. Oke, sampai di sini dulu untuk podcast kita kali ini ya teman-teman sekalian. Stay tune terus, kita kita tunggu lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih dan selamat beraktivitas ya, selamat istirahat. Oke. Dadah.